Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umur dunia wahdin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua diberikan kenikmatan iman, Islam, dan nikmat sehat dalam pembelajaran pada hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hufron MSI selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir Tarbawi serta teman-temanku sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Anissa Octavian Abaha, NIM 2120-303. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pendidikan Pengetahuan Dasar, Quran Surat Al-Qalam ayat 1-2. A. Hakikat pengetahuan dasar dan pendidikan pengetahuan dasar. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun, diselenggarakan selama 6 tahun di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, SD atau MI, dan 3 tahun di sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah atau SMP atau MTS atau satuan pendidikan yang sederajat. Sekolah dasar pada hakikatnya merupakan satuan atau unit lembaga sosial atau social intention yang diberi amanah atau tugas khusus atau specific task oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dasar secara sistematis. Maka, sekolah dasar merupakan perwujudan dari salah satu lembaga pendidikan yang dilaksanakan selama 6 tahun dan untuk mempersiapkan peserta didik menuju ke tingkat pendidikan menengah pertama. Yang kedua yaitu hakikat pendidikan pengetahuan dasar. Dalam Islam, hakikat pendidikan pengetahuan dasar manusia adalah kemampuan untuk membedakan pembedaan atau kalam. Hakikat pengetahuan dasar pada proses pendidikan di sekolah dasar akan dipelajari berbagai macam pengetahuan dasar yang terbagi dalam mata pelajaran agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni, olahraga, dan berbagai macam cabang keilmuan lainnya yang diharapkan bakal mendukung siswa untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan di masa depan. Berbagai pengetahuan-pengetahuan yang dipelajari di sekolah diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik dimulai dari yang rendah hingga kelas tinggi. B. Teori pendidikan pengetahuan dasar. Dalam sekolah dasar, siswa diajarkan konsep pengetahuan dasar yang diselaraskan dengan tingkat usia siswa agar tercapainya prestasi yang diharapkan. Proses perolehan prestasi berhubungan dengan perolehan sekolah dasar tersebut. Mengingat bahwa sekolah dasar memiliki peranan yang penting, maka pelaksanaan pembelajaran di sekolah harus berjalan dengan baik. Adapun tujuan pendidikan sekolah dasar secara umum, tujuan pendidikan di sekolah dasar adalah membentuk kepribadian siswa yang sesuai dengan masa perkembangan siswa sekolah dasar dan melakukan pembinaan secara mendasar yang berhubungan dengan pengetahuan dan teknologi agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga bertujuan untuk yang pertama, membekali kemampuan membaca, menulis, dan menghitung. Yang kedua, memberikan kemampuan dan keterampilan dasar. Yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Selain tujuan, sekolah dasar juga mempunyai fungsi yaitu yang pertama, pembentukan kepribadian dan pengembangan dasar siswa. Yang kedua yaitu pembentukan warga negara yang baik. Dan yang ketiga, transformasi budaya. C. Ayat tentang pendidikan pengetahuan dasar terdapat dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bini'amati rabbika bimajnun. Yang artinya pada ayat pertama,
Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Pada ayat kedua yang artinya, dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Selanjutnya yaitu tafsir Quran Surat Al-Qalam ayat 1-2. Yang pertama ada tafsir Al-Azhar yang menerangkan bahwa Nun demi pena dan apa yang mereka tulis pada ayat 1. Nun adalah nama sebangsa ikan besar di laut, sebangsa ikan paus. Ikan itulah yang menelan Nabi Yunus ketika beliau meninggalkan negerinya karena kecewa melihat kekufuran kaumnya. Dan ada pula tafsiran lain yang mengatakan bahwa persumpahan dengan huruf Nun ini jauh lebih luas dari semata-mata ikan yang menelan Nabi Yunus. Tidaklah engkau dengan hikmat Tuhan engkau seorang yang gila. Pada ayat 2. Ayat ini adalah satu bujukan atau hiburan yang amat halus, penuh kasih sayang dari Tuhan kepada Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW. Setelah Rasulullah menyampaikan dakwahnya, mengajarkan tauhid dan makrifat kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, dan mencela segala perbuatan jahiliyah termasuk dan terutama yang menyekutukan selain dengan Allah. Sangatlah besar reaksi dari kaumnya. Macam-macam tuduhan yang dilontarkan kepada diri beliau. Salah satu di antara tuduhan itu adalah dia gila. B. Ada tafsir Al-Maraghi yang menerangkan bahwa Tuhan kita bersumpah dengan kalam atau pena dan kitab yang ditulis bahwa Muhammad yang dikaruniakan nikmat kenabian itu bukanlah orang gila seperti yang kamu sangkakan. Bagaimana dia gila sedangkan kitab-kitab dan pena-pena disediakan untuk menulis wahyu yang diturunkan kepadanya. Allah SWT bersumpah dengan kalam dan kitab untuk membuka pintu pengajaran dengan keduanya itu. Karena Tuhan kita tidak bersumpah kecuali dengan urusan-urusan yang besar. Apabila dia bersumpah dengan matahari dan bulan, malam dan fajar, maka itu disebabkan besarnya makhluk dan penciptaannya. Apabila dia bersumpah dengan kalam dan kitab, maka itu disebabkan luasnya ilmu dan pengetahuan yang dengannya jiwa didik urusan sosial dan pembangunan menjadi maju, dan kita menjadi umat terbaik. Kemudian dia menjanjikan kepada Rasulnya pahala yang banyak yang akan diperoleh karena kesabarannya menghadapi gangguan orang-orang musyrik, dan yang demikian itu dilanjutkan dengan menggambarkan Rasulnya sebagai orang berakhlak mulia dan kasih sayang terhadap manusia karena menjalankan perintahnya. Yang C ada tafsir Al-Misbah. Allah berfirman, Nun demi kalam, yakni demi pena yang biasa digunakan untuk menulis oleh malaikat atau oleh siapapun, dan juga demi apa yang mereka tulis. Bukanlah engkau wahai Nabi Muhammad disebabkan nikmat Tuhan, pemelihara dan pembimbingmu semata seorang gila, sebagaimana dituduhkan oleh para pendurhaka. Dan sesungguhnya untukmu secara khusus atas jeripaya dan kesungguhanmu menyampaikan dan mengajarkan wahyu ilahi benar-benar telah tersedia pahala yang besar dan yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung. Kata Al-Qalam atau pena ada yang memahaminya dalam arti sempit yakni pena tertentu. Ada juga yang memahaminya secara umum yakni alat tulis apapun. Dalam firman-Nya wama yasturun dan apa yang mereka tulis. Kata mereka bisa dipahami dalam arti malaikat atau para penulis wahyu atau manusia seluruhnya. Ma yasturun adalah tulisan yang dibaca. Kalimat bini'amatika rabbika dapat dipahami dalam arti berkat nikmat Tuhanmu engkau bukanlah seorang yang gila. Nikmat itu adalah aneka anugerah Allah yang menjadikanmu terbebas dari segala kekurangan manusiawi. D. Analisis pengetahuan dasar sebagai dasar kehidupan. Ayat ini menunjukkan sumpah dengan ungkapan kalam dan sesuatu yang ditulis menunjukkan akan pentingnya kedua hal tersebut, besarnya pengaruh dan manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dan kemajuan kebudayaan. Ayat ini menunjukkan kelebihan alat tulis atau media. Dengan demikian, kita harus bisa mempergunakan alat tulis atau pena atau media dengan baik. Dipergunakan dalam hal yang positif dan dapat menghasilkan karya yang baik, karya yang bisa membuat manusia untuk ingin terus mengembangkan bakatnya dengan menuangkan ide-ide
yang ada dalam pikirannya menjadi sebuah karya ilmiah yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan membenci apa yang tidak kamu ketahui, karena sebagian besar pengetahuan terdiri dari apa yang kamu tidak ketahui. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.